Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali dosa atau kesalahan yang bisa menyebabkan seseorang diazab atau disiksa di alam kubur. Ada yang diakibatkan dari dosa besar, ada juga yang diakibatkan dari dosa kecil, bahkan ada juga dosa yang dianggap sepele, namun bisa jadi dosa yang sepele itulah yang menyebabkan seseorang diazab atau disiksa di alam kubur. Saya berharap dengan adanya video ini bisa mengingatkan kita semua akan bahaya dosa atau kesalahan ini, sehingga kita semua bisa waspada dan kita bisa selamat dari siksa kubur dengan menghindari 4 dosa atau kesalahan yang menyebabkan siksa kubur ini. Yang pertama, tidak berhati-hati ketika buang air kecil. Banyak orang yang tidak menyangka hal sepele ini ternyata bisa menyebabkan mayat disiksa di alam kubur. Sesuai sabda Nabi SAW, sesungguhnya kebanyakan siksa kubur disebabkan kencing. Maka berhati-hatilah terhadap kencing. Hadis riwayat At-Tabrani. Adapun yang harus diwaspadai ketika kencing itu adalah jangan kencing di sembarang tempat, apalagi kencing di tempat terbuka dengan membuka aurat. Selain itu, cipratan air kencing harus kita waspadai. Hati-hati, jangan kencing sambil berdiri. Ditakutkan air kencingnya menyiprat ke celana atau kaki. Lebih baik posisi jongkok, namun walaupun kita buang air kecil dengan berjongkok, tetap harus hati-hati. Karena berdasarkan fakta yang sering terjadi, walaupun kita kencing dengan berjongkok, air kencingnya sering menyiprat ke kaki dari pantulan tembok atau keramik lantai. Untuk itu hati-hati apabila kita buang air kecil atau kencing, basuhlah kemaluan kita dan kaki juga dibasuh atau area-area badan kita yang diperkirakan terciprat air kencing harus dibasuh. Itu yang pertama, penyebab mayat disiksa di alam kubur karena tidak berhati-hati ketika buang air kecil atau kencing. Selanjutnya yang kedua, menyebarkan fitnah. Dosa fitnah ini sering kita abaikan, apalagi kita menganggap apa yang kita lakukan tidak apa-apa. Tapi tanpa disadari, perilaku kita sudah menyebabkan orang lain jadi bertengkar atau salah paham akibat perilaku kita yang sudah menyebarkan fitnah. Dan bahkan dari fitnah itu sering juga berdampak fatal. Apalagi di zaman sekarang ini harus hati-hati, fitnah dan gibah sudah sangat merajalela. Dengan adanya komen-komen di sosmed yang dianggap sepele, tinggal ngetik, upload, gratis tidak bayar. Jadi orang bisa seenaknya sesuka hati melakukan gibah dan fitnah. Tidak peduli yang kita ketik itu menyakiti orang lain atau tidak. Sungguh sangat menyedihkan dan itu mungkin disadari tapi dianggap biasa, dianggap tidak apa-apa. Hati-hati, karena semua itu ada pertanggungjawabannya, ada balasannya, dan balasannya sangat mengerikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi SAW melewati 2 buah kubur seraya bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Adapun salah seorang di antara mereka semasa hidupnya tidak berhati-hati ketika kencing, sedang yang satunya semasa hidupnya sering berjalan menyebarkan fitnah. Hadis riwayat Bukhari. Itu yang kedua, penyebab mayat disiksa di alam kubur karena menyebarkan fitnah. Kemudian yang ketiga, penyebab mayat disiksa di alam kuburnya yaitu ratapan dari keluarganya.
Ratapan ini sering terjadi di sekitar kita dikala orang tua atau kerabat atau orang yang dicintainya meninggal dunia. Beberapa orang dari keluarganya meratapinya dengan berguling-guling, mengacak-acak, bahkan ada yang sampai pingsan saking sedihnya kehilangan orang yang dicintainya. Hal itu dianggap biasa, tapi sesungguhnya itu bisa menyebabkan mayat disiksa di alam kuburnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit itu akan disiksa karena sebagian ratapan keluarga atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sesuai petunjuk hadis tersebut, tentunya kita harus ikhlas hati melepas kepergian dengan meninggalnya keluarga kita. Jangan sampai kita meratapinya, mungkin sekedar menangis tidak apa-apa, karena itu manusiawi dan rasa sedih, namun jangan sampai berlebihan. Kasihan mayatnya akan menanggung siksa kubur apabila kita meratapinya. Dan selagi kita masih hidup, kasih tahu keluarga kita, apabila ada yang meninggal, jangan sampai meratapinya. Lebih baik bantu berdoa supaya almarhum atau almarhumah diampuni segala dosa-dosanya. Selanjutnya yang keempat, penyebab mayat disiksa di alam kuburnya yaitu orang yang menangisinya memuji-muji mayat yang meninggal. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada mayit yang meninggal dunia lalu orang yang menangisinya berkata, wahai orang yang gagah bagai gunung, wahai orang yang mulia, atau perkataan yang sejenisnya, melainkan akan dikirim kepadanya dua malaikat yang meninju dadanya seraya berkata, apa benar dulu kamu seperti yang dikatakannya? Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari sekarang kita kasih tahu keluarga kita atau orang terdekat kita, dikala ada orang yang meninggal, kita jangan memuji-muji mayat tersebut, karena itu berbahaya bagi mayat yang kita puji-puji akan mendapatkan azab siksa kubur. Nah, itulah 4 penyebab mayat disiksa di alam kubur. Yang pertama, tidak berhati-hati ketika buang air kecil atau kencing. Yang kedua, menyebarkan fitnah. Yang ketiga, meratapi mayat. Yang keempat, memuji-muji mayat. Nah, demikian saya berharap video singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini hanya sekedar sharing saja, yang baiknya dari Allah. Seandainya ada salahnya itu merupakan kekeliruan saya pribadi. Selanjutnya, silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.